sekarang kita pendekatannya untuk belajar model si regresi linear, kita akan bagi dua dulu. Yang pertama pendekatan terhadap populasi, oke? Dan yang kedua pendekatan tadi terhadap sampel. Karena secara real ketika kalian ingin melihat atau ingin merumuskan suatu persamaan regresi linear, ya pasti kalian akan melihatnya dari sampel. Kenapa tidak populasi? Populasi super banyak dan akan sulit kalian cari datanya satu persatu. Oke? Nah, di sini secara harfiah, definisi dari regresi linear itu merupakan suatu model di mana model tersebut akan bisa menjelaskan hubungan atau ketergantungan dari dua variabel. Nah, di sini kita tadi melihat ada variabel independen, ada variabel dependent. Ini kalian jangan tukar. Variabel independen adalah variabel yang sifatnya menjadi input yang bebas, yang kalian dapatkan, yang akan menjadi prediktor lah, katakanlah, input atau prediktor. Maksudnya prediktor tadi, kalian mau memprediksi tinggi badan tuh pakai apa? Pakai berat badan, misalnya. Nah, berarti si prediktor ini adalah variabel independen. Variabel dependent adalah variabel yang menjadi respon. Gitu. Nah, direpresentasikan X dan Y. Dan si X ini adalah dia independennya, atau prediktornya, atau inputnya. Y itu adalah output, respon, atau dependent. Nah, ini modelnya adalah Y sama dengan alpha ditambah beta dikali X. Nah, sekali lagi saya mau garis bawahi, ini model, kita akan berbicara model untuk populasi. Oke. Nah, sehingga di sini kita akan memiliki suatu model umum dulu yang akan kita bahas dalam beberapa slide ke depan dari sisi pendekatan populasi. Nah, kemudian di sini kenapa disebut dengan simple? Karena kita hanya melihat atau kita hanya melakukan proses analisisnya itu bahwa suatu nilai respon itu hanya dipengaruhi oleh satu variabel prediktor saja. Nah, tadi ketika di awal ditanya, misalnya ada Davina gitu, ditanya bagaimana biaya bahan itu diprediksi berdasarkan data historis. Di mana data historis itu berarti menggunakannya adalah time series atau waktu. Nah, pertanyaannya gitu, apakah hanya waktu saja yang mempengaruhi biaya bahan? Nah, tentunya di sini saat Davina atau kalian yang lain hanya melihat suatu biaya atau misalnya suatu output hanya dipengaruhi oleh satu, ya kalian menggunakan simple linear regression ini. Nah, tapi di satu waktu atau di pertemuan selanjutnya kita akan melihat bahwa satu output itu bisa jadi dipengaruhi atau misalnya ada yang menjadi prediktornya tuh tidak hanya satu variabel saja. Nah, nanti akan kita bahas di multiple linear regression. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada properties atau ada sifat dari model simple linear regression. Nah, tadi kita punya model sederhana bahwa Y sama dengan alpha ditambah beta X yang ini. Nah, sebelum masuk ke epsilon, kita lihat dulu di slide yang ini. Bisa kalian lihat bahwa di slide yang ini, ketika kalian melakukan proses untuk memetakan si data menggunakan scatter plot, tentunya datanya itu dia akan menyebar, istilahnya tidak akan indah membuat si garis lurus di sini gitu. Katakan garis lulusnya ini adalah garis Y, jangan garis Z lah gitu. Nah, si garis Z-nya ini dia ya garisnya pasti garis lurus karena kan di sini kalian mendekatinya dengan regresi linear, garisnya lurus. Tetapi si titiknya dia tentunya tidak akan menempel di garis lurus ini gitu. Saya kasih warna yang lain. Tidak akan menempel di sini secara tepat. Pastinya dia akan ada di titik yang ini dan seterusnya. Nah, di sini kan kita bisa melihat bahwa ini kan garis prediktor kan ya, garis yang kalian prediksikan gitu ya. Prediksi titik gitu. Berarti kalau misalnya di sini kalian punya, nah beratnya ada katakanlah 97,
Berarti kalian memprediksi tingginya tuh sekitar 181. Tapi nyatanya ada yang tingginya di sini gitu. Di titik A katakanlah. Nah, berarti kan ada suatu error gitu, ada suatu delta di sini yang menyebabkan bahwa titik yang sebenarnya gitu yang kalian ketahui dari data historis dengan model prediksi kalian itu punya perbedaan, atau dengan model regresi linear itu punya perbedaan. Nah, perbedaan tersebut kita sebut dengan error dari model atau epsilon. Nah, nilai epsilon ini dia adalah suatu nilai error. Kenapa ada nilai error? Pertanyaannya kenapa ada error? Nah, karena jawabannya secara sederhana bahwa ketika kalian ingin menentukan nilai Y atau nilai respon, kan di sini kalian mencoba untuk menjelaskan respon ini tuh dengan prediktor ini kan, atau nilai X. Tapi nyatanya, apakah benar hanya X saja gitu? Apakah hanya si X-nya ini gitu yang menjadi responnya? Tentunya kan tidak gitu. Mengapa? Ya sederhananya ya seperti tadi yang kita atau yang Davina coba bahas gitu, masalah biaya bahan. Biaya bahan mungkin tidak hanya dipengaruhi oleh waktu saja, tapi misalnya Davina ingin melihatnya tuh dari sisi waktunya. Gitu. Bisa saja biaya bahan tuh dipengaruhinya oleh apa? Oleh inflasi gitu, oleh ketersediaan supplier, dan seterusnya. Nah, nilai epsilon ini atau nilai si error-nya ini tuh mungkin merupakan suatu kerandoman yang terjadi karena adanya inflasi dan supply, atau sesuatu yang tidak istilah itu tidak menjadi poin analisis bagi kalian yang ingin melihat reaksi respon terhadap prediktor gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi error ini atau epsilon itu ada karena hal tersebut gitu. Karena ketika kalian melakukan proses mencari suatu hubungan antara dua variabel, mungkin selain hubungan dua variabel ini tuh ada kerandoman yang lain, yaitu suatu faktor-faktor yang tidak kalian lihat pada model ini. Nah, sehingga tadi regresi linear ini dia tuh tidak modelnya tuh tidak non-deterministik, atau modelnya tuh tidak dapat kalian nanti prediksikan dari sisi istilah tuh nilainya gitu. Jadi nilainya tuh tidak akan, kalau 5 tadi jadi 7, kalau X-nya 5, Y-nya 7. Tidak seperti itu. Tapi ada sesuatu yang disebut dengan kerandoman yang berasal dari si nilai epsilon. Jadi kalau ditanya kerandomannya itu dari mana, ya tadi dari sesuatu yang tidak kalian lihat selama proses pemodelan ini. Oke. Nah, lalu kita akan melihat atau kita akan membaca bagaimana sifat dari si nilai atau si persamaan regresi linear ini. Nah, persamaan regresi linear ini kalian akan memiliki dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. Di sini variabel X adalah variabel independen yang merupakan dia, kalau misalnya kalian melihat ini jangan pusing, jadi ini tuh anggota gitu ya. Jadi X itu anggota. Nah, kalau ada tulisan ini ya bilangan real. Bilangan real sebanyak n. Gitu aja. Berarti kalau misalnya kalian melihat apa istilah notasi matematis seperti ini, nggak usah bingung. Nah, di sini variabel X itu dia punya anggota sebanyak xn, berarti kalian ya kalau misalnya tadi X-nya itu adalah bulan, berarti bulannya itu bulan 1 sampai bulan 12, berarti N-nya itu sama dengan 12, kurang lebih seperti itu. Nilai Y juga sama, dia merupakan hasil dari yang kalian dapatkan dari interaksi si X dan Y ini. Gitu. Nah, interaksi ini juga berbasis pada suatu struktur linear dan memiliki suatu istilah itu memiliki suatu kerandoman atau memperhatikan suatu kerandoman. Nah, pertanyaan saya ya, ini Q4 ini, bisa nggak kita menghitung error ini? Ada Fikri nggak? Fikri Ikhwan. Aduh, Pak. Oke, Fikri bisa nggak kita hitung nilai errornya? Seingat saya bisa, Pak. Gimana? Waktu itu saya pernah belajar di
matriks ruang vektor gitu, Pak. Pakai selisih antar Selisih titiknya gitu. Ingat saya gitu. selisih yang ini ya, berarti kamu lihat ini, kamu lihat selisihnya itu error kan ya? Iya. Oke, nah berarti pertanyaan lanjutannya, kalau misalnya persamaan regresi linear untuk populasi, ini contoh sampel saya coret ya, nilai errornya bisa dihitung nggak? Bisa, Pak. Sebisa ya. Nah, kalau misalnya tadi kita berbicara masalah tinggi badan dan berat badan, weight dan height. Kalau misalnya kamu menjadikan si berat badan ini tuh menjadi prediktor, yaitu X, dan responnya itu adalah ini, untuk populasi manusia di dunia, kira-kira epsilonnya bisa dihitung nggak? Nah, kalau itu gede, maksudnya datanya banyak banget kan, Pak? Datanya akan sangat banyak, dan juga apa kira-kira? Yang mempengaruhi tinggi badan itu tidak hanya berat kan? Iya. Bisa saja nutrisi, bisa saja iklim, bisa saja. Nah, ini sehingga nilai epsilon, kalau misalnya ditanya ini, ya ini tidak bisa dihitung. Jawabannya itu. Kenapa? Karena yang tadi betul kata Fikri, yang pertama masalah populasi yang super banyak dan super besar, dan kalian harus melakukan plotting. Nah, kemudian si nilai epsilon ini juga, tadi, ini kan berbicara masalah kerandoman yang disebabkan di luar satu prediktor yang kalian bahas gitu. Dan tentunya akan sangat-sangat banyak, karena kalian kan menghitungnya itu dari sesuatu yang sifatnya mengisolasi prediktor ini kan sesuatu ya hanya A dan B saja gitu. Maksudnya nilai-nilai yang kalian tuh mungkin ini berpengaruh, tapi ternyata pengaruhnya tuh mungkin bukan bukan si berat gitu. Sorry, bukan berat, tapi misalnya pengaruh lain yang ternyata tidak kalian hitung, sehingga nilai epsilon ini tuh tidak bisa hitung gitu kalau misalnya dari sisi populasi. Oke, itu jawabannya. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview, dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.